Ngobis, ngobrol bisnis bareng Bisluk. Halo Sobat Bisnis, selamat datang di mini podcast Bisluk, yaitu podcast singkat yang membahas isu-isu seputar bisnis. Pada kesempatan kali ini, di episode perdana, kita akan membahas tentang bagaimana belanja online yang aman. Perkenalkan, saya Ikhwan Yusuf Maulana, Managing Director dari Bisluk, yang akan bertindak sebagai moderator kali ini. Dan kali ini juga saya akan ditemani teman ngobrol kita kali ini, ada Muhammad Rizky Farhan, sebagai Developer Operations dari Bisluk. Oke, bagaimana kabarnya? Saya manggilnya apa nih? Kang, Pak, Mas, atau apa? Halo teman-teman semua, saya kenalan dulu kali ya. Nggak usah ya, udah dikenalkan. Oke, dipanggilnya Kang Geb aja. Kayak biasalah, biar santai kan ini. Serius tapi santai. Ya, Oke, serius tapi santai maksudnya. bahasannya kita ringan-ringan saja. Oke, bagaimana kabarnya tadi, Kang Geb? Baik-baik saja ya? Ya, alhamdulillah baik. Oke, seperti yang kita ketahui nih Kang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi makin hari makin pesat nih. Ya. Salah satu bentuk daripada perkembangan tersebut adalah dengan hadirnya berbagai platform, baik berbentuk web maupun aplikasi yang memungkinkan untuk terjadinya transaksi atau belanja secara online atau dalam jaringan yang kita kenal saat ini sebagai marketplace dan e-commerce. Nah, dengan adanya hadirnya platform-platform tersebut, tentunya bukan hanya memberikan suatu kemudahan atau kepraktisan, tapi di sisi lain juga ada risiko ataupun ancaman bahaya di balik itu apabila kita tidak siap ya dalam menggunakan platform maupun menggunakan teknologi secara umum, secara bijak. Nah, saat ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana sih caranya kita belanja online dengan aman yang nantinya juga akan memberikan kenyamanan bagi kita dalam berbelanja. Oke, langsung saja nih Kang ya, kita ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama ini adalah apa sih sebetulnya resiko gitu atau ancaman bahaya yang akan terjadi pada saat seseorang itu melakukan belanja atau transaksi secara online? Oke, mengenai risiko transaksi secara online, ada dua penting yang saya tekankan. Yang pertama itu data pribadi kita terancam. Kenapa bisa disebut secara terancam? Karena secara tidak langsung kita menitipkan data pribadi kita di pihak ketiga. Contohnya, kita nggak boleh nyebut merek ya. Di sebuah marketplace hijau, marketplace oranye, atau marketplace biru. Ya benar ya, kita sebut seperti itu. Nah, di sekitar tahun 2019 ya, ada data breach istilahnya, pencurian data di sebuah marketplace. Bukan hanya marketplace yang hijau sih, itu juga terjadi di marketplace merah pada tahun sekitar 2018. Nah, itu salah satu risiko secara transaksi secara online. Yang kedua, itu adanya penipuan. Kalau kita transaksi di marketplace, penipuan memang terjadi di seller ya, bukan di penyedianya. Tetapi kalau kita berbelanja di langsung, misalkan di media sosial, itu kan kita langsung ke sellernya. Nah, jadi pada saat penipuan barang ini terjadinya di penjual. Contohnya, ketika kita ingin membeli laptop jeruk, misalkan laptop jeruk, kita ingin membeli laptop jeruk, tetapi yang dikasih laptop jeruk asem gitu. Nah, kadang karena kita tidak melihat secara langsung fisik, nah secara tidak langsung kita akan tertipu. Itu resiko dari transaksi online. Kalau Kang Iwan sendiri pernah tertipu? Sepertinya tidak, Kang. Tidak ya? Tidak. Ya, Oke. karena memang harus menjadi smart people ya, kita baca deskripsinya terlebih dahulu, apakah sudah cocok, terus kita lihat juga fotonya. Ya sih, saya kalau selama saya juga belum pernah ketipu sih. Paling barang ketipu tuh ketika saya beli barang murah. Ini murah nih, saya beli. Contohnya saya beli air galon gitu. Ketika datang nggak jalan ternyata karena murah.
Oke. Itu tadi 2 poin penting ya, Ya, 2 Kang poin Gep, ya, penting. terkait risiko atau ancaman bahaya nih terkait belanja atau transaksi secara online. Yang pertama itu adalah pencurian data pribadi, yang mana ini juga kita harus betul-betul menyadari apakah data yang kita serahkan itu aman atau tidak ya untuk dikelola oleh pihak ketiga, dan mungkin data yang kita serahkan juga apakah betul-betul diperlukan atau tidak. Kemudian yang kedua ada penipuan ya, anggap ya tadi ya. Offline maupun online sama aja ya? Ya, bisa jadi juga. Ada yang bedanya, cuman tadi mungkin kalau di offline bisa ada penipuannya secara langsung gitu ya. Kita bisa lihat langsung. Ya, kalau ini secara tidak langsung gitu. Yang justru malah resikonya lebih besar ya. Nggak bisa lihat tuh barang yang akan kita beli misalkan gitu ya. Yang kedua adalah pertanyaannya, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan agar terhindar dari risiko atau ancaman bahaya yang tadi kita paparkan, yang 2 poin itu, pencurian data pribadi dan atau data sensitif yang kemungkinan juga bisa berujung pembobolan kartu kredit atau misalkan kejahatan-kejahatan lainnya, dan juga yang kedua tadi terkait penipuan. Apa nih Kang dari sudut pandang Kang Gep? Dari pengalaman saya ya, yang harus diperhatikan itu pertama, kita harus memilih platform yang terpercaya. Jangan sampai kita transaksi, ada barang murah, kita tertarik beli barang murah, kita nggak memperdulikan platform itu. Nah, kita harus melihat platform online itu terpercaya atau enggak. Kemudian yang kedua, pastinya kita harus rutin mengganti password kita, baik itu mobile banking kita atau password dari user di platformnya. Tuh, kalau kita transaksi di marketplace atau di sosial media juga, itu kita harus rajin. Kemudian ketiga, seperti yang udah disebutkan Kang Iwan tadi, kita harus menjaga rahasia data pribadi kita. Kalau memang itu tidak berhubungan, terlalu sensitif, jangan diberikan. Masa kalau kita mau transaksi beli laptop nih, kita harus ngasihin sertifikat tanah kita, kan nggak mungkin itu. Betul. Nggak berhubungan gitu. Nah, seperti itu Kang Iwan dari saya. Oke, super sekali ya dari Kang Gep ini terkait tadi tipsnya ya yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan belanja atau transaksi online. Tadi mungkin saya tegaskan kembali bahwa yang pertama itu ya kita harus mengenali dan memastikan dulu identitas daripada penjual dan juga si platform online ini nih, apakah juga terdaftar di otoritas terkait, ya kan, legal dan sudah terdaftar. Kemudian juga sebetulnya sih kalau saya pribadi Kang Gep lebih menyarankan juga teman-teman itu bertransaksi di platform yang memang khusus dirancang untuk melakukan transaksi jual beli gitu. Karena seperti misalkan di sosial media yang sebetulnya itu lebih ke entertaining atau juga bahkan lebih ke privat, itu mungkin cenderung resikonya lebih tinggi ya, karena lebih tinggi. Platform tersebut sudah dirancang khusus gitu untuk jual beli. Namun kalau kita gunakan platform yang khusus gitu, yang memang untuk jual beli, nah mereka juga pasti sudah memikirkan terkait berbagai resiko yang akan terjadi gitu. Tapi di media sosial juga. Lagi? Ya, boleh. Saya juga kalau misalkan transaksi di sosial media, biasanya kalau yang aman tuh si penjual di sosial media itu nawarin lagi kita untuk transaksinya di marketplace gitu. Nah, itu lebih aman menurut saya. Ya, karena di sosial media juga beberapa sudah menyediakan fitur jual belinya ya. Iya, betul. Ya. Oke. Kemudian yang kedua tipsnya tadi kita harus menjaga data rahasia yang diberikan. Ya kan, kita juga harus rasional, jangan sampai data yang kita serahkan tuh yang nggak berkaitan sama sekali lah. Jangan sampai, ini juga menjadi tips ya, jangan sampai tergiur dengan tawaran-tawaran yang tidak masuk akal ya. Kadang-kadang kita saat belanja online tuh mudah gitu ya, tergoyahkan gitu. Jadi kita harus siapkan mental tuh dan kendalikan emosi agar terhindar dari tawaran yang tidak masuk akal itu. Dan kita harus menyikapi setiap tawaran itu bahwa
ya worth it lah ya untuk kita terima gitu. Nah, akhir-akhir ini juga mungkin nggak selang begitu lama ada kejadian misalkan terkait kita diminta untuk menyerahkan OTP atau on time password. Nah, itu kan sebetulnya tidak boleh diberikan ya Kang ya. Ya, Tapi betul. sekarang modus-modus penipuan juga berkembang sehingga seakan-akan dia bertindak seperti yang resmi, petugas resmi dan meminta untuk diberitahukan OTP. Sementara OTP itu betul-betul harus kita keep it secret gitu. Jangan sampai kita sebarluaskan, termasuk juga PIN ya atau username password. Bahkan untuk orang-orang terdekat juga kita kalau bisa tidak memberikan ya. Kemudian mungkin saya juga akan menambahkan ya kayak misalkan kita juga harus tahu tuh detail dan spesifikasi dari produk yang kita beli baik jasa maupun barang. Jadi ketika kita melakukan komunikasi dengan si penjual, kita harus tahu tuh barang yang kita beli itu apa gitu. Dan kita harus pastikan bahwa itu terdokumentasi antara penjual dengan pembeli. Jadi ketika nanti ada ketidaksesuaian spek atau detail dari produk itu, ya kita juga punya hak atau punya dasar gitu kenapa kita menyampaikan hal tersebut. Karena yang disepakati di awal adalah spek yang sebelumnya yang didokumentasikan tersebut. Itu Kang Gep. Kemudian yang ketiga nih, saya sih ingin tanya nih ke Kang Gep, apa sih yang harus dilakukan atau yang harus segera dilakukan ketika kita mengalami tadi bentuk-bentuk kayak pencurian data pribadi sih, atau kita juga mengalami penipuan nih kayak misalkan barang yang kita terima nggak sesuai tadi spek atau detail. Terus juga ada berita yang unik juga akhir-akhir ini, ada yang beli masker dikirimnya itu batu isinya. Bisa bayangkan itu Kang Gep. Nah kalau dari Kang Gep sendiri gimana tuh? Yang pertama, kalau memang kita dari awal sudah belanja di platform yang bagus, pasti di situ ketika sellernya menipu, pasti si platform ini udah menyediakan namanya layanan customer service. Nah, yang pertama yang saya lakukan itu menghubungi customer service bahwa saya mengalami kejadian penipuan. Kemudian kalau memang tidak bisa ditangani oleh customer service, ya mungkin jalan yang lain kita bisa memperkarakan itu di polisi, mungkin kan ya? Nah itu tuh, tadi yang disampaikan Kang Gep juga penting ya, langkah-langkah apa sih yang pertama kali yang harus dilakukan tentunya. Tadi kenapa sih penting kita transaksinya di platform online yang khusus untuk jual beli, karena tadi dia tuh udah menyediakan sistem atau mekanisme khusus untuk mencegah adanya resiko-resiko tersebut. Setelah kita mendapati penipuan tadi, kita juga lapor tuh ke Kominfo, misalkan terjadi di marketplace A atau X. Nah, bahwa saya terjadi ditipu dan sebagainya. Nah, itu nanti dari kementerian juga yang divisi terkait akan menindaklanjuti hal tersebut, akan memberikan berbagai cara agar tadi sebisa mungkin kerugian yang terjadi bisa dikembalikan atau diatasi. Nah, sebetulnya yang paling penting sih saya paling setuju ketika kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan tadi ya, Kang Gep ya. Ya, betul. Kalau udah dilakukan tapi tetap terjadi ya tadi kita lakukan upaya-upaya tadi, tapi sebisa mungkin kita cegah dulu. Nah sebetulnya saya mau bagi tips juga nih ke teman-teman Sobis bahwa teman-teman tuh bisa kalau misalkan jual belinya mungkin di luar platform online yang khusus ya untuk jual beli, terus misalkan dikasih rekening nih untuk transfer, teman-teman bisa cek dulu rekening yang tersebut itu di portal cekrekening.id. Ini tuh milik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di cekrekening.id ini teman-teman bisa mengecek tuh apakah rekening tersebut terindikasi digunakan untuk tindak pidana atau tidak. Nah, itu nanti teman-teman kalau ada laporan ketika dilihat ternyata rekeningnya mencurigakan, teman-teman bisa mencegah untuk melakukan transfer tadi. Terus juga sekarang provider-provider di berbagai merek ya dan brand itu juga menyediakan aduan-aduan penipuan kayak misalkan ada telepon yang tidak
telepon yang mencoba melakukan penipuan ya dengan berbagai modus ya, ataupun minta pulsa gitu. Nah, mungkin Kang Gep mengalami juga ya terkait dapat SMS. Saya pernah kayak gitu, malah pernah ditelepon saya. Nah, apalagi itu ya. Nah, kalau ada telepon yang mencurigakan itu juga bisa. Cuma saya udah tahu gitu ya, jadi langsung saya ini aja tutup. Oke, sepertinya kita sudah cukup membahas terkait belanja online yang aman ini, Kang Gep. Saya sih ingin minta closing statement-nya dari Kang Gep nih, menutup edisi atau episode perdana mini podcast Bislook ini. Apa ya? Ya, intinya jangan takut bertransaksi secara online. Yang penting kita waspada. Karena tadi apa yang kata Bang Napi itu? Waspadalah ya. Ya, bukan percayalah. Bukan percayalah. Saya tadi mau percayalah. Bagi manusia. Tapi dari podcast ini saya dapat banyak ilmu. Bukan saya yang memberikan ini, emang sharing ya. Banyak ilmu yang dari cekrekening.id tadi saya juga baru tahu. Keren tuh bisa dipakai sama kita semua. Itu mungkin Kang Iwan. Oke, siap Kang Gep. Itu dari Kang Gep, dari saya sebetulnya tadi udah saya sampaikan juga ya, teman-teman bisa replay lagi. Yang jelas tadi jangan takut untuk bertransaksi online, apalagi untuk yang pertama mungkin masih banyak rasa kekhawatiran, tapi itu wajar, manusiawi, berarti punya kewaspadaan. Tapi ingat, kekhawatiran itu bisa diatasi dengan upaya-upaya preventif tadi, pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan, jangan sampai tadi akhirnya berujung pada pencurian data pribadi yang bisa berakibat membobol rekening dan sebagainya, dan atau terjadinya penipuan. Jadi kalau kata Bang Api tadi apa, Kang? Waspadalah dan percayalah. Kejahatan bukan hanya datang dari niat, tapi juga karena adanya kesempatan. Waspadalah. Terima kasih. Ya, itu saja yang kita bahas di mini podcast kali ini. Ya. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bislook, tuntas habis masalah bisnis.